Setelah melalui petualangan yang panjang bersama dengan teman-temannya, kini Goku dan yang lainnya dihadapkan dengan ancaman baru yang datang menuju ke arah mereka. Pada saat itu di dunia iblis, terlihat ada dua orang yang sedang menyaksikan pertarungan Z-Fighter melawan Babidi dan Dabura. Goma beserta Degesu yang merupakan adik Kaioshin sangat terkejut melihat Goku dan teman-temannya yang memiliki kekuatan luar biasa, dan penasaran mengapa makhluk bumi punya kekuatan yang seperti ini. Setelah menyaksikan kematian Dabura, Goma pun menjadi raja baru di dunia iblis, dan setelah menyaksikan pemusnahan Majin Buu di tangan Goku, King Goma dan Degesu menyadari bahwa kini tidak ada lagi yang akan menghalangi rencana mereka untuk menguasai seluruh dunia. Namun perayaan mereka tidak berlangsung lama, ketika Dr. Arinsu, yang merupakan saudari perempuan Kaioshin dan Degesu datang, memberitahukan apa yang akan terjadi pada mereka, jika Goku dan teman-temannya yang telah mengalahkan Majin Buu menyerbu dunia iblis. Ketika Dr. Arinsu pergi, King Goma mengungkapkan kekhawatirannya kepada Degesu, yang kemudian mereka pun mendapatkan ide untuk menggunakan Dragon Ball dari bumi daripada menggunakan Dragon Ball dari dunia iblis. Diketahui Dragon Ball dunia iblis dijaga oleh makhluk bernama Tamagami yang sangat kuat, sehingga sangat sulit untuk mendapatkannya. Menyadari bahwa mereka tidak akan mungkin bisa mengalahkan Goku dan teman-temannya, King Goma memutuskan untuk membuat permohonan kepada Shenron, untuk mengubah semua yang pernah terlibat dalam pertarungan melawan Majin Buu menjadi anak-anak, melemahkan kemampuan mereka sehingga mereka bukanlah ancaman lagi. Sedangkan untuk permintaan kedua, King Goma akan meminta mata ketiga jahat, merupakan mata legendaris yang hilang sejak kekuasaan ayah Dabura sebelumnya, yang bernama Raja Abura. Jika mereka mendapatkan mata ketiga itu, maka akan memperoleh kekuatan luar biasa dengan cara menempatkannya di dahi. Ketika King Goma dan Degesu berangkat untuk menjalankan rencana mereka, mereka tidak menyadari bahwa ada seseorang yang menguping pembicaraan mereka. Sesampainya di luar, King Goma dan Degesu dengan tidak sabar menunggu Neva, seorang Namekian tua yang ingin mereka bawa bersama, karena Neva mengetahui banyak tentang Dragon Ball, dan merupakan pencipta Dragon Ball dunia iblis serta Tamagami yang menjaganya. Kemudian mereka memasuki perbatasan antara dunia luar dengan dunia iblis, di mana mereka dicegat oleh robot raksasa berbentuk ikan, yang tidak memperbolehkan mereka melewati perbatasan tersebut. Namun setelah King Goma memperkenalkan dirinya sebagai Raja Iblis yang baru, maka robot ikan itu pun membiarkan mereka lewat. Degesu kemudian memberitahukan bahwa tujuan mereka berada di dunia luar, tepatnya semesta ketujuh. Setelahnya ikan itu pun memberitahukan bahwa ada seseorang yang sudah pergi setelah mereka, yang ternyata Dr. Arinsu sudah pergi duluan ke tempat tersebut. Sementara itu, Goku dan yang lainnya sedang merayakan ulang tahun Trans, di mana Trans mengungkapkan kepada Krillin bahwa dia baru saja berusia 9 tahun, yang tanpa disadari Krillin mulai mengolok-olok tinggi badannya, jadi Trans pun mengingatkan bahwa Krillin juga pendek. Goku kemudian mengungkapkan bahwa bangsa Saiyan tidak mendapatkan percepatan pertumbuhan sampai mereka berusia 15 tahun. Goku lalu mengalihkan pandangannya kepada Kaioshin dan Kibito, penasaran mengapa mereka bisa terpisahkan setelah bergabung dengan Anting Potara. Kaioshin pun menjelaskan bahwa ketika Vegito terpisah dalam tubuh Majin Buu, mereka akhirnya mengetahui bahwa bagian dalam tubuh Majin Buu menghasilkan jenis gas yang dapat meniadakan kekuatan Anting Potara, sehingga mereka pun meminta Majin Buu untuk menyerap mereka lagi dan memuntahkannya juga. Kemudian mereka juga penasaran di mana Gohan berada sekarang, sehingga Goku memberitahukan bahwa Gohan saat ini sedang fokus dengan belajarnya. Setelah bumi dalam keadaan damai, tidak ada lagi yang lebih penting selain belajar. Setelah selesai makan, Goku mengajak Vegeta untuk bertarung, yang langsung dipenuhinya dengan senang hati. Pertarungan tersebut berlangsung dengan sengit sebagaimana mestinya, di mana Goku dan Vegeta saling melancarkan serangannya demi menjatuhkan lawan. Sementara itu di istana kami, Dende dan Mr. Popo menyaksikan pertarungan antara keduanya, sampai mereka menyadari sebuah pesawat luar angkasa yang datang mendekati tempat ini. Begitu keluar dari pesawatnya, Dende pun penasaran siapakah Namekian yang datang karena dia tidak mengenalinya. Selain itu, Dende juga menyangka bahwa Degesu berasal dari tempat Kaioshin, karena mereka sangat mirip. Degesu pun menjelaskan mereka berasal dari alam iblis, begitu juga dengan leluhur Dende yang berasal dari sana, yang artinya Namekian di zaman dulu ternyata berasal dari dunia iblis, karena memiliki telinga yang runcing.
King Goma kemudian menuntut untuk segera menyerahkan Dragon Ball kepada mereka, yang meskipun Dende dengan tegas menolak permintaannya. Jadi sebagai gantinya, King Goma menyuruh Neva untuk memanggil Dragon Ball. Neva langsung menggunakan kemampuannya yang bukan hanya memanggil Dragon Ball untuk datang, melainkan juga mengubah Dragon Ball yang telah menjadi batu agar bisa kembali digunakan. Dende sontak terkejut karena ini di luar batas kemampuannya, sehingga dia tidak akan memberikan kata sandi pada mereka untuk memanggil Shenron. Namun Degesu yang telah mengamati apa yang dilakukan oleh mereka selama ini, jadi dia pun mengetahui apa yang harus diucapkan agar Dragon Ball dapat digunakan. Dende yang berusaha menghentikan itu sontak dihajar dengan sangat keras, membuatnya langsung pingsan di tempat. Sedangkan Degesu juga mengancam Mr. Popo, hingga Mr. Popo tidak berani macam-macam kepadanya. Setelah mengaktifkan Dragon Ball, maka Shenron akhirnya muncul, yang diiringi dengan terjadinya kegelapan di seluruh penjuru bumi, membuat Z-Fighter tersadar bahwa ada yang sedang memanggil Shenron, meskipun kenyataannya Dragon Ball itu seharusnya masih belum bisa digunakan. Shenron kemudian menyuruh mereka untuk segera meminta permohonan, yang dengan segera King Goma meminta agar semua yang pernah melawan Majin Buu dirubah menjadi anak kecil, sedangkan yang sudah kecil dirubah lagi menjadi bayi. Dengan demikian, Shenron akhirnya mengabulkan permohonan King Goma. Nampaknya semua Z-Fighter merasakan keanehan pada tubuh mereka, begitu juga dengan Goku dan Vegeta yang sedang bertarung. Setelah permohonan King Goma dikabulkan, Goku dan semua teman-temannya perlahan kembali pada bentuk kecil mereka. Tapi King Goma terkejut setelah mengetahui bahwa dia tidak dapat meminta permohonan berikutnya. Mengenai akan hal ini, Shenron memberitahukan bahwa kemewahan seperti itu hanya ditujukan kepada mereka yang sering menggunakan Dragon Ball, dan untuk orang yang baru pertama kali, hanya mendapatkan satu permintaan saja. Setelahnya Shenron pun pergi, membuat Dragon Ball berubah menjadi batu dan tersebar ke berbagai tempat lagi. King Goma yang kesal mulai mengeluh, jikalau tahu ini akan terjadi, dia seharusnya meminta mata ketiga saja secara langsung. Jadi King Goma menyuruh Neva untuk mengumpulkan Dragon Ball dari dunia iblis saja, yang dijaga oleh Tamagami. Namun Neva sendiri tidak bisa melakukan itu, jika King Goma bertarung dan menang melawan Tamagami, maka King Goma diperbolehkan untuk menggunakan Dragon Ball. King Goma tentunya takut jikalau harus berhadapan dengan Tamagami, lantas dia pun meminta Neva untuk mengumpulkan kembali semua Dragon Ball yang ada di bumi. Meskipun King Goma bersikeras, Neva menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa memanggil Dragon Ball secara berulang-ulang. Di sini Degesu menenangkan King Goma bahwa dengan Z-Fighter yang telah menjadi anak-anak lagi, maka mereka bukanlah ancaman bagi King Goma. Ternyata Dende dan Mr. Popo juga telah menjadi bayi dan anak kecil lagi, karena mereka juga ikut serta dalam misi mengalahkan Majin Buu sebelumnya. Selain itu King Goma menyadari dengan Dende yang berubah menjadi bayi, Dragon Ball tidak bisa digunakan untuk sementara waktu, sehingga Z-Fighter tidak akan mungkin bisa menggunakan Dragon Ball untuk mengembalikan kondisi tubuh mereka. Dikarenakan masih khawatir dengan keadaan ini, maka King Goma memutuskan untuk membawa Dende dan menjadikannya sebagai sandera, menyuruh Degesu untuk merebut Dende dari tangan Mr. Popo, dan setelah itu mereka pun kembali lagi ke dunia iblis. Di sisi lain, Goku dan teman-temannya nampak terkejut dan kebingungan dengan apa yang terjadi pada tubuh mereka, di mana mereka semua telah berubah menjadi anak-anak dan kembali muda lagi. Sedangkan Goten dan Trunks kini berubah menjadi bayi lagi. Mereka pun semakin kebingungan mengapa bisa berubah menjadi seperti ini, dan mencoba menghubungkannya dengan kemunculan Shenron. Kaioshin dan Kibito menyampaikan kepada Goku bahwa mereka merasakan sesuatu yang terjadi di istana kami, jadi Goku pun segera pergi untuk mengeceknya. Namun kenyataannya Goku tidak bisa terbang dengan stabil, yang disebabkan karena Goku belum terbiasa dengan keseimbangan tubuh yang dimilikinya sekarang. Kaioshin kemudian mengajak Goku untuk pergi ke istana kami, dengan Piccolo yang juga ikut bersamanya. Sesampainya di sana, Mr. Popo segera menyampaikan bahwa Dende telah diculik oleh orang-orang yang bertelinga runcing, yang mengaku berasal dari dunia iblis, salah satunya adalah Degesu, yang diakui Kaioshin merupakan adiknya sendiri. Mr. Popo juga menyebutkan tentang Namekian bernama Neva, yang membuat Piccolo terkejut karena dia tahu siapakah orang tersebut. Rupanya Neva merupakan Namekian legendaris yang tinggal di dunia iblis untuk menjaga Dragon Ball yang terdapat di tempat tersebut.
Setelah mengetahui bahwa mereka yang menggunakan Dragon Ball untuk membuat Goku beserta teman-temannya menjadi kecil, Goku pun memutuskan untuk pergi ke dunia iblis demi mengejar King Gomah dan Degesu, serta untuk menyelamatkan Dende. Kaioshin kemudian menyuruh Kibito untuk mengambil pesawat ruang angkasa mereka yang berada di dunia suci, karena itu adalah satu-satunya cara agar mereka bisa berpergian ke dunia iblis. Setelah Kibito berhasil mendapatkan pesawat ruang angkasa tersebut, namun sayangnya karena terlalu lama tidak digunakan, pesawat ruang angkasa itu tidak berfungsi lagi. Oleh karenanya Goku menyarankan untuk meminta bantuan kepada Bulma untuk memperbaikinya, jadi Goku segera pergi untuk menjemput Bulma. Namun sama seperti sebelumnya, Goku belum bisa menyeimbangkan tubuhnya saat terbang, begitu pula dengan Piccolo yang tertabrak pohon saat mencoba terbang juga. Akhirnya Kibito yang pergi untuk menjemput Bulma, yang juga membawa Vegeta bersamanya. Setelah mengadakan pemeriksaan singkat, Bulma menyimpulkan bahwa membutuhkan waktu 10 hari untuk memperbaiki pesawat ruang angkasa ini. Selagi Bulma bekerja untuk memperbaiki pesawat ruang angkasa, Goku melanjutkan latihannya agar terbiasa dengan tubuh barunya, yang meskipun mampu terbang lagi seperti biasanya, tapi mengalami kesulitan dengan jarak tempurnya yang pendek. Saat Goku pergi untuk mengambil sesuatu, Vegeta dan yang lainnya berdiskusi mengenai cara kerja dunia iblis. Dahulu kala, penduduk dunia iblis kerap meninggalkan dunia mereka menuju ke dunia luar. Tapi seiring berjalannya waktu, lantaran orang-orang dunia iblis sering membuat kekacauan serta kerusakan, semuanya dilarang untuk pergi ke dunia luar, dan hanya beberapa saja yang diberikan izin khusus untuk bisa berpergian. Sementara itu, Goku pergi menuju Menara Karin untuk menanyakan tentang tongkatnya yang ditaruh di atas menara tersebut. Seketika Karin pun ingat bahwa dia menyerahkan tongkat tersebut kepada Master Roshi. Akhirnya Goku pergi lagi menuju ke rumah Master Roshi, mengutarakan niatnya untuk mengambil kembali tongkatnya yang dititipkan kepada Master Roshi, yang ternyata digunakan sebagai pengganti tiang jemuran. Sekembalinya ke istana kami, Goku menunjukkan tongkat yang sudah lama tidak dia gunakan, yang fungsinya untuk menyeimbangkan gaya bertarungnya. Ketika mereka membicarakan tentang dunia iblis yang ternyata pernah dihuni oleh Namekian, mereka dikejutkan dengan kedatangan pesawat ruang angkasa lainnya. Seseorang melangkah keluar dari dalamnya, memperkenalkan dirinya sebagai Glorio, sebelum akhirnya meminta Goku untuk ikut bersamanya ke dunia iblis, untuk membantunya mengalahkan King Gomah. Namun Kaioshin yang sedikit curiga menanyakan mengapa Glorio bisa tahu tentang Goku. Glorio pun menjelaskan bahwa Raja Dunia Iblis ketiga, yang telah menyaksikan pertarungan Goku melawan Majin Buu, yang memerintahkan Glorio untuk mencari Goku. Setelah mendengar penjelasannya, Kaioshin memutuskan untuk ikut juga, karena keterlibatan Degesu dengan semua kejadian ini. Namun sebelum mereka berangkat, Bulma meminta izin untuk memeriksa pesawat ruang angkasa Glorio, agar dia bisa memperbaiki pesawat ruang angkasa yang ada lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Ternyata Vegeta juga ingin ikut, untuk membalaskan dendamnya terhadap King Gomah yang telah membuatnya menjadi anak-anak. Namun Glorio melarangnya karena pesawatnya cuma muat untuk 3 orang. Ketika Vegeta masih bersikeras untuk ikut, Kaioshin menenangkannya dan menyuruhnya untuk menyusul saja dengan pesawat yang telah diperbaiki oleh Bulma. Meskipun nampaknya sangat kesal, tapi Vegeta pun menyetujuinya. Akhirnya Goku dan Kaioshin serta Glorio pun berangkat untuk memulai perjalanan mereka ke dunia iblis.